Perdamaian Hudaybiyah serta kisah Abu Jandal radhiyallahu dan Abu Basir radhiyallahu. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW dan para sahabat berniat berangkat ke Mekah untuk mengerjakan umroh. Rencana keberangkatan Rasulullah SAW itu telah diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Mereka segera bersiap-siap untuk menghalangi masuknya Rasulullah SAW ke kota Mekah. Para sahabat yang berjumlah 1.400 orang dengan semangat jihad yang tinggi bertekad bulat untuk memasuki Mekah, walaupun perbuatan ini dapat menyebabkan pertempuran besar dengan pihak kafir Quraisy. Tetapi Rasulullah SAW tidak menyetujui keinginan mereka. Setelah berpikir panjang, Rasulullah SAW memutuskan untuk membuat sebuah perjanjian dengan pihak Quraisy serta menerima syarat-syarat yang diajukan oleh mereka. Tetapi isi perjanjian tersebut lebih menguntungkan kaum kafir Quraisy. Perjanjian yang berat sebelah ini sangat menekan perasaan para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun demikian, mereka tidak berani mengingkari keputusan Rasulullah SAW karena mereka telah menyerahkan jiwa dan raga mereka untuk menaati Rasulullah SAW. Bahkan seorang muslim yang pemberani seperti Umar radhiyallahu sekalipun terpaksa tunduk kepada keputusan yang sudah disepakati itu. Salah satu isi perjanjian ini adalah orang-orang kafir yang telah masuk Islam dan berhijrah maka harus dikembalikan ke Mekah. Sedangkan orang-orang Islam yang telah murtad tidak boleh dikembalikan kepada kaum muslimin. Abu Jandal radhiyallahu adalah seorang pemeluk Islam yang saat itu sedang ditawan oleh kaum Quraisy. Dia banyak mengalami penyiksaan dan penderitaan karena keislamannya. Ketika dia mendengar Nabi SAW sedang berkemah di Hudaybiyah, dia segera melarikan diri menuju tenda Nabi SAW dengan harapan apabila bergabung dengan kaum muslimin, ia dapat terhindar dari musibah yang dialaminya. Ayah Abu Jandal yaitu Suhail, yang pada waktu itu belum memeluk Islam. Ia baru memeluk Islam pada waktu Futu Mekah, adalah wakil pihak Quraisy untuk berunding dengan Nabi SAW. Ketika perjanjian Hudaybiyah akan ditandatangani, ia telah menampar Abu Jandal dan memaksanya kembali ke Mekah. Oleh karena perjanjian Hudaybiyah itu belum ditandatangani, maka Nabi SAW menyatakan bahwa larinya Abu Jandal ke pihak kaum muslimin belumlah terikat di bawah perjanjian itu. Nabi SAW berkata kepada Suhail, "Engkau tidak bisa memaksanya kembali ke Mekah, dan saya berharap agar ia dikembalikan kepadaku." Tetapi ayah Abu Jandal menolak alasan-alasan Rasulullah SAW itu. Penderitaan Abu Jandal ini sangat menyakiti perasaan para sahabat. Tetapi apa daya, karena menginginkan perdamaian, Nabi SAW terpaksa menyerahkannya kembali kepada pihak Quraisy sambil menghiburnya dengan kata-kata sebagai berikut, "Janganlah engkau bersedih wahai Abu Jandal, insya Allah akan membuka jalan bagimu." Setelah perjanjian perdamaian Hudaybiyah ditandatangani dan Rasulullah SAW kembali ke Madinah, seorang muslim lainnya yang juga sedang disiksa di Mekah melarikan diri ke Madinah untuk mendapat perlindungan dari Rasulullah SAW. Dia adalah Abu Basir radhiyallahu. Permintaan Abu Basir
tinggal di Madinah terpaksa ditolak oleh Nabi karena menghormati perjanjian Hudaybiyah. Kaum Quraisy mengutus 2 orang untuk membawanya kembali ke Mekah. Ketika 2 orang ini menjemputnya, dia diserahkan kepada mereka. Tapi Rasulullah SAW menasihatinya supaya bersabar dan mengharapkan pertolongan Allah. Dalam perjalanan ke Mekah, Abu Basir berhasil melepaskan diri. Abu Basir berkata kepada salah seorang kafir yang mengawalnya, "Hai sobat, alangkah bagusnya pedangmu itu." Mendengar pedangnya dipuji sedemikian rupa, orang itu merasa bangga, lalu mengeluarkan pedang itu sambil berkata, "Engkau benar, pedang ini memang bagus, dan saya telah menggunakannya untuk membunuh beberapa orang." Sambil berkata demikian, dia menyerahkan pedangnya kepada Abu Basir. Ketika pedang itu berada di tangan Abu Basir, maka Abu Basir segera membunuh pemilik pedang itu. Melihat peristiwa itu, pengawal yang lain merasa bahwa ia pun akan dibunuhnya juga. Maka segera ia lari ke Madinah untuk mengadukan kejadian itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Teman saya telah dibunuh dan kini giliran saya." Sementara itu Abu Basir telah tiba di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, engkau telah menyerahkan saya untuk menunaikan perjanjian engkau dengan pihak kafir Quraisy. Tetapi saya tidak terikat sedikit pun dengan perjanjian itu, karena saya khawatir mereka akan merusak iman saya. Maka saya telah melepaskan diri dari mereka." Nabi SAW berkata, "Sekalipun saya merasa senang dapat menolongmu, tapi secara tidak sadar engkau sedang menyalakan api peperangan." Mendengar perkataan Nabi SAW, Abu Basir berpikir dia akan diserahkan kembali kepada kaum musyrikin seandainya mereka berhasil membujuk Nabi SAW. Oleh karena itu ia segera pergi meninggalkan Madinah menuju ke sebuah tempat di padang pasir dekat pantai. Tidak lama kemudian Abu Jandal pun menyertainya setelah melepaskan diri dari kaum Quraisy. Demikian pula orang-orang Islam lainnya yang ditawan oleh kaum kafir Quraisy. Mereka pun melarikan diri dan bergabung dengan Abu Basir sehingga jumlah mereka semakin banyak. Dalam beberapa hari perjalanan, rombongan Abu Basir pun tiba di sebuah hutan yang tidak dijumpai makanan sedikitpun. Mereka tidak menemukan kebun dan penduduk, sehingga mereka mengalami penderitaan hidup yang amat berat di tempat persembunyiannya itu. Hanya Allah SWT yang mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Karena tidak takluk dengan perjanjian Hudaybiyah, mereka selalu mengganggu dan menyerang kafilah-kafilah Quraisy yang lewat ke tempat persembunyian mereka. Demikian hebatnya gangguan mereka, sehingga pihak Quraisy terpaksa menemui Nabi SAW untuk membujuk beliau agar memberhentikan gangguan-gangguan mereka itu dan menarik kembali rombongan mereka. Dengan demikian perjalanan kafilah-kafilah Quraisy akan lancar kembali. Kemudian Rasulullah SAW mengirim surat dan mengizinkan mereka kembali. Diceritakan bahwa ketika menerima surat dari Nabi SAW itu, Abu Basir sedang mengalami sakaratul maut. Abu Basir kemudian wafat sambil memegang surat dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Hikmah: jika agama yang kuat telah merasuk ke dalam diri seseorang, maka tidak ada satu kekuatan pun
di muka bumi ini yang dapat merusak dan melepaskan agama itu dari dirinya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan selalu menolong setiap muslim dengan syarat ia adalah seorang muslim yang sebenarnya.